mengawali tahun dengan bukti-bukti nyata bagaimana Allah dengan tangan perkasanya teracung untuk menolong kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk mencari tangan yang lain. Tidak perlu mencari tangan-tangan para pejabat. Tidak perlu mencari tangan-tangan orang kaya, amin. Tidak perlu mencari tangan-tangan yang tidak mampu untuk menolong kita. Tapi cari selalu tangan Allah. Genggam erat tangan itu dan jangan pernah melepaskan tangan Allah, karena cuma Dia yang menjadi pertolongan kita. Hari Kamis yang lalu, dunia Jakarta digoncang. Ada bom, ada Hana yang punya kesaksian. Saya beri kesempatan untuk dia tampil dan sedikit menyampaikan kesaksiannya, karena tempat kerjanya persis di sebelah tempat bom itu meledak. Saya silakan. Ada saksi mata yang bisa melihat apa dia yang teriak-teriak itu di TV One. Saya juga tidak tahu, karena ada teriakan-teriakan di TV One ya, yang kita lihat dan kita tahu Allah sudah lakukan perkara besarnya. Ya, selamat pagi semuanya, Shalom. Haleluya. Kebetulan memang hari Kamis kemarin terjadi bom di daerah kantor saya, cuman 2 blok dari Starbucks, dan itu emang cukup mengerikan. Semua gimana ya, susah dijelaskan. Kayak baru pertama kali juga di situ, terus gemeteran, dak-dikduk juga karena terorisnya parah. Ada yang bilang dia bodoh karena dia memaparkan mukanya sendiri. Ada juga yang bilang dia itu terlalu gimana ya, susah pokoknya. Dan memang sesuai sih, ada yang ya, tapi yang di TV itu kadang suka simpang siur. Yang sebetulnya terjadi itu pertama di depan Starbucks itu dia mau masuk Starbucks, harusnya mungkin dengan alasan dia mau jadi customer seperti itu. Lalu ditahan karena tasnya, kan kalau di depan Starbucks itu pas masuk ada cukup ketat, dia ada yang sensor itu yang kalau setiap tas dilihat dan itu bunyi, jadi dia nggak boleh masuk. Dia dijadinya di luar. Terus sama temennya ya, dia ngotak-ngatik itu kelihatan banget jelas. Terus dia buka langsung, habis itu meledak. Dan ada juga pokoknya gimana deh, parah. Terus yang kedua dia lempar sendiri granat di pos polisi. Lalu yang ketiga dia buka granat lagi di tempat yang sama di Starbucks. Terus yang setelah pasca peledakan bomnya, dia ada baku tembakan, dan itu emang bener. Yang lebih parahnya lagi, yang satu geng sama dia itu lari persis ke belakang kantor. Lari persis ke belakang kantor sampai polisi kejar-kejaran, dan semua pekerja-pekerja yang di daerah setempat lari-larian sampai ada yang jatuh, ibu-ibu yang gendong-gendong anak, sampai takut, gemeteran semua, takut kena ke gedung kantor mereka gitu. Ya itu aja sih Mama, kurang lebih. Tapi puji Tuhan ya udah jalanan di blok, saya juga sendiri nggak bisa keluar, nggak bisa pulang, sampai nunggu 2 jam, ya 1,5 jam baru bisa boleh pulang dulu, boleh keluar gitu. Itu pun udah boleh keluar dari gedung, nggak boleh masuk lagi karena setiap gedung-gedung yang ada di sekitar itu disterilin, nggak boleh ada sembarangan orang yang masuk. Ya begitu aja. Tapi puji Tuhan, walaupun jalanan di blok saya juga susah, lama pulangnya, tapi saya boleh sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sekian, terima kasih. Amin. Tidak salah ketika tiap minggu kita berdoa untuk selalu tiap hari penyertaan Allah. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi, tetapi satu hal yang pasti,
Allah buktikan penyertaannya. Dan itu yang membuktikan bahwa tangan Allah yang menyertai kita bukan sembarang tangan, tetapi tangan yang sanggup memelihara kita. Dan menjadi satu bukti pula bagaimana dengan tangan yang perkasa Allah memelihara kita. Kita buka ayat-ayatnya dalam kitab Esther. Dalam kitab Esther ada pasal yang ke-9. Kitab Esther pasal yang ke-9. Kalau kita buka kitab Esther dan kita temukan pasal 9, mari kita berdiri bersama dan kita akan membaca dari ayat yang pertama. Esther pasal 9 ayat 1. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan pada hari-hari musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang, terjadilah yang sebaliknya. Justru orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. 2, silakan. Iya, ngomong sendiri. Kita baca lagi ya, ayat yang ke-2, 3, 4. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiveros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tidak seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa seluruh bangsa itu. Amin. Silakan duduk. Kitab Esther adalah satu-satunya kitab di dalam Alkitab kita yang tidak mencantumkan nama Tuhan. Aneh, Alkitab tidak menuliskan nama Tuhan. Esther tidak ada satupun kata Tuhan yang dituliskan dari ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai pasal yang terakhir 13. Tidak ada satupun yang menuliskan nama Tuhan. Karena kitab Esther memang ditulis di negeri Babel. Jadi tidak ada nama Tuhan yang dituliskan di sana. Seperti GSI 2 yang kita jadikan tempat kita beribadah, tidak ada satupun aksesoris yang menampilkan salib atau lambang kekristenan kita. Orang tidak tahu apakah ini ruangan ibadah, apakah ini ruang pesta, apakah ini ruang pertemuan. Kita nggak peduli, karena kita butuh Tuhan yang hadir. Kenapa kitab Esther ditulis dengan tidak ada nama Tuhan? Sebab tadi yang pertama, kitab ini ditulis sementara orang-orang Israel diganti namanya dengan orang Yahudi, berada di negeri kafir yang mengharamkan nama Tuhan selain dewa-dewa mereka. Dan tidak ada satu nama Tuhan yang menarik untuk dicantumkan di dalam pasal-pasal kitab Esther. Tidak apa-apa kata Tuhan. Tetapi yang sangat jelas dari Esther pasal 1, di sana sudah tercantum pekerjaan Allah. Contoh, kita buka pasal 1, kitab Esther pasal 1.
Ayat yang ke-12, sedikit saya sampaikan sejarah untuk mengerti ayat ini. Ester 1 ayat 12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah Raja Ahasveros yang disampaikan oleh sida-sida, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-api murkanya. Ada peristiwa bahwa sang ratu tidak mau dipanggil oleh raja. Satu peristiwa yang amat memalukan raja, dan ini tidak pernah diampuni. Ketika ada seorang yang dipanggil oleh raja menolak panggilan itu, apalagi disebut dengan kata engganlah, tidak mau, enggan. Dipanggil sama raja kok enggan. Waduh, betapa marahnya Raja Ahasveros. Lalu detik itu juga Ratu Wasti dipecat. Tidak tunggu nanti, tapi detik itu juga ketika Ratu Wasti menolak panggilan raja, tidak ada kata lain selain dipecat. Tidak ada ditanya, kenapa kamu tidak mau, kenapa kamu enggan. Tidak ada seorang yang berani berlaku seperti itu. Tetapi ini sudah menjadi bukti campur tangan Allah di awal kitab Ester. Sebab dengan dipecatnya Ratu Wasti, berarti kedudukan seorang ratu bagaimana? Kosong. Itu awal kitab Ester. Ada lowongan, ada kesempatan. Ratu Wasti diusir, dipecat, tidak tunggu nanti, oh tidak pakai nanti, langsung dipecat. Dan kedudukan ratu kosong. Ini sudah jadi bukti tangan Allah. Kedua, ketika dicari dalam sayembara, kalau sekarang istilahnya adalah audisi. Dicari di seluruh kerajaan. Dicari seorang gadis yang amat cantik, yang akan diambil menjadi pengganti Ratu Wasti. Tidak ada seorang wanita yang dipilih dan cocok dengan apa yang menjadi kehendak raja. Tetapi muncul seorang gadis yang lugu dengan penampilan yang sederhana, tetapi menjadikan Raja Ahasveros begitu amat tertarik. Tidak dicantumkan di dalam ayat-ayat bagaimana pengangkatan, penunjukan, tetapi saya berpikir di balik kaca, maka wanita-wanita cantik itu berjalan satu persatu di mukanya, dan raja tidak pernah menganggukkan kepala. Tetapi di fasa yang kedua, ada seorang gadis yang dibawa masuk karena raja menunjukkan tongkat emasnya kepada seorang gadis yang dibawa. Sudah ribuan gadis yang ditolak, gak ada tongkat kerajaan itu ditunjukkan. Tetapi ketika Ester, itulah nama gadis. Sebenarnya nama aslinya adalah Hadassa, seperti nama dari leluhurnya, karena Hadassa adalah gadis Yahudi. Nama Ester itu adalah nama yang diberikan
ketika dia menjadi seorang ratu pengganti Wasti, mempunyai arti dewa Baal, dewa Babel, dewa bintang. Aster sama, merupakan nama yang diberikan sebab raja ketika Esther ini lewat, Hadasa ini lewat, tidak ada orang yang tidak berdecak kagum akan Hadasa. Dan raja berkata, inilah dia. Gugur semua wanita yang tampil. Lalu diambilnya seorang gadis Yahudi. Tidak ditanya, dari mana kamu, anak siapa kamu, dan sekolah apa kamu, sudah sampai di sini bagaimana cara? Enggak. Tetapi raja cukup tunjuk tongkatnya, dan segera diambilnya Hadasa menjadi ratu pengganti Wasti. Luar biasa. Cantik seperti apa sih dia? Itu baru Fatsal 1 dan Fatsal 2. Ada apa dengan Hadasa ini? Ada apa dengan Esther ini? Kenapa dia menjadi begitu menarik di hadapan raja? Bahkan bukan cuma raja. Ayat yang ke-15, ketika Esther anak Abihail, saudara ayah Mordechai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain dari yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther menimbulkan kasih pada semua orang yang melihat dia. Tidak ada yang dapat menentang, sebab apa yang ditunjuk oleh raja, kata raja itu berkuasa. Ada mahkota kerajaan yang diletakkan di sebelah tempat duduk singgasana raja. Maka raja turun, ayat 17, dan dikenakan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Lalu raja berkata, engkau pemaisuriku. Hebat, luar biasa. Tangan siapa? Tangan siapa? Yang bisa membuat acara ini adalah tangan Allah. Dari ayat pertama tadi kita sudah lihat, kita sudah melihat betapa tangan Allah yang beracara. Masuk ke Fatsal 2, sekarang ada bukti, ada seorang Yahudi yang menjadi orang kedua di istana raja, karena ia menjadi pemaisuri raja. Apakah iblis diam? Takut karena ada seorang Yahudi di dalam istana raja. Apakah iblis berhenti beracara karena ada seorang Esther yang berada di istana raja? Tidak. Pekerjaan iblis jalan terus. Pekerjaan iblis mengincar, membuat segala macam cara untuk memusnahkan orang-orang Yahudi, berjalan terus. Yang dipakai oleh iblis, kalau Esther
Esther dipakai oleh Allah dan ditempatkan di dalam istana raja, maka iblis pakai orangnya, yaitu Haman, pasal 3, yang dipakai juga dalam lingkup istana raja. Allah punya peran untuk berdiri di tengah-tengah istana raja. Iblis juga pakai peran Haman bin Hamenada yang dijadikan alat untuk pelaksana rencana iblis. Dipakai oleh Haman taktik untuk memusnahkan semua orang-orang Yahudi yang ada di dalam kerajaan Babel. Kalau ini bisa dituntaskan, akan ada seorang Yahudi yang hidup. Distempel, dibuat maklumat, ditandatangani. Pada waktu itu tidak ada tanda tangan pena, tapi prasasti yang ditandatangani, maklumat yang ditandatangani itu cuma diberikan meterai raja, dan tidak ada orang yang berani mengusik meterai atau maklumat itu. Tapi pasal 9 tadi yang kita telah baca, ayat yang pertama, terjadilah yang sebaliknya. Maka terjadilah yang sebaliknya. Rencana Haman memusnahkan orang Yahudi diubahkan sebaliknya. Kalau lingkaran, sebaliknya itu putarannya berapa? 360. Berapa? Terjadilah yang sebaliknya. Nah, itu berapa kira-kira? Oh, 360 derajat. Balik lagi. Terjadilah yang sebaliknya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Panjang pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 saya tidak bacakan. Tetapi di pasal 9 saudara temukan kenapa terjadi yang sebaliknya. Kalau bukan tangan Allah yang membalikkan keadaan. Tidak ada nama Tuhan dong. Tidak ada nama Tuhan dalam kitab Esther. Tidak ada. Tapi yang ada pekerjaan tangan Allah. Tidak ada teriakan Tuhan, Tuhan, tidak ada. Tapi yang terjadi di kerajaan Ahasiveros, ada tangan Allah yang tidak dapat diingkari oleh Raja Ahasveros. Kekasihku, istriku, pemaisuriku ini lain dari wanita lain, karena dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ceritanya berlangsung terus sampai pasal yang ke-10. Tetapi saudara perhatikan, di setiap pasal tercantum tangan Allah yang luar biasa. Penyertaan Allah. Tidak sedetik pun Allah berpaling. Di mana ada anak-anak Allah, di mana ada umat pilihan Allah, di mana ada Allah, maka di situ ada tangan kuasa Allah. Di mana ada saudara yang dengan ibadah sungguh-sungguh di hadapan Allah, tidak pernah mata Allah tidak memperhatikan saudara. Dimanapun itu, Allah selalu ada. Ayah angkat daripada Hadasa adalah Mordekhai. Dialah yang menggantikan kedudukan orang tua bagi Hadasa atau Esther, karena kedua orang tua Hadasa meninggal. Mordekhai adalah bapak angkat daripada Hadasa yang tidak meninggalkan Esther,
Tiap-tiap pagi dia sudah ada di muka pintu gerbang istana. Cuma itu tempat yang bisa ditempati oleh Mordekhai. Tiap-tiap pagi Mordekhai duduk di sana berdoa bagi anak angkatnya yang ada di dalam istana. Ia tidak mungkin masuk, ia tidak mungkin menemani Esther, dia tidak mungkin mendampingi Esther. Tetapi yang bisa dilakukan oleh Mordekhai hanya berdoa dari belakang pintu istana. Dia tidak peduli siapapun, tetapi Mordekhai tidak berhenti berdoa. Untuk hari-hari jahat seperti sekarang, tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti berdoa. Tidak ada alasan. Semakin meningkatkan jam-jam doa saudara, semakin membuat komitmen dalam diri kita seperti Hizkia yang kita baca, membuka pintu-pintu bait Allah. Itu saja yang dilakukan, dibuat oleh Mordekhai. Dia tidak tahu anaknya jadi apa di dalam istana. Tapi satu hal yang Mordekhai lakukan, pagi, siang, malam, sampai malam pintu gerbang ditutup, dia pulang kembali ke rumahnya. Dia pindah doa di rumahnya. Besok pagi-pagi dia datang lagi, dia berdoa lagi di muka pintu gerbang, dan dia berdoa sepanjang hari. Dia nggak hiraukan siapa yang lewat. Hingga ketika Haman lewat, semua orang berdiri dan anggukkan kepala, tetapi Mordekhai tidak mau. Karena Mordekhai hanya tahu, aku punya Tuhan yang aku sembah dan bukan yang lain. Di dalam istana Allah pakai Esther. Tuhan pakai kita di tempat yang berbeda, tapi dimanapun Tuhan pakai saudara, bukan untuk unjuk kemampuan, tetapi untuk mempermuliakan Allah. Esther satu-satunya wanita yang dipakai oleh Allah dengan modal doa. Dengan modal doa. Dengan modal doa. Cantik memang, hingga raja sangat terpesona, tetapi tidak dan mempergunakan kecantikan, bukan itu yang dipakai oleh Esther. Tetapi Esther mempergunakan kesempatan untuk berdoa, walaupun dia seorang pemaisuri raja. Kita tambah ayat di dalam pasal yang ke-9. Ayat yang ke-12. Lalu titah raja kepada Esther sang ratu di dalam benteng Susan, orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta 10 anak Haman di daerah kerajaan lain. Entah apa yang diperbuat oleh mereka, dan apakah permintaanmu sekarang niscaya akan dikabulkan. Apakah keinginanmu lagi? Niscaya tidak ada doa yang Tuhan tidak jawab. Jangankan Haman yang digantung, 10 anaknya pun digantung bersama-sama dengan bapaknya Haman. Orang-orang Yahudi memenangkan pertarungan dengan orang-orang yang membenci orang-orang Yahudi, hingga mati 500 orang. Padahal orang-orang Yahudi adalah orang-orang Buddha. Tapi dalam pertempuran,
Tangan siapa yang bisa menunjukkan menyertai orang Yahudi yang cuma budak-budak dapat menang di atas pertarungan ini? Lalu kata raja, dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya. Tidak punya iman, saudara. Apakah permintaanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Tahun 2016 ada permintaan. Sudah dibawa lembaran permintaannya, sudah diisi. Kalau terlambat, tidak ada yang menyampaikan lagi, saya tutup. Berarti tidak ada lembaran yang masuk lagi. Hari ini semua lembaran harap sudah dikembalikan. Karena kita harus bekerja cepat. Dan semua lembaran yang masih ada di Alkitab yang belum saudara tulis, kalau tidak diserahkan hari ini, berarti tidak ada lembaran permohonan yang nyusul. Saudara baca ayat tadi, apalagi permintaanmu niscaya akan dikabulkan. Apalagi yang kita minta untuk tahun 2016? Tidak ada satu kata permintaan yang suka. Tidak ada. Minta apa? Begitu kata Raja Ahasveros kepada Ratu Esther, apalagi permintaan? Ada kisah yang belum selesai pasti hari ini. Kita akan lanjutkan untuk peristiwa, untuk kisah Esther ini. Tapi berakhir dengan kata yang Raja katakan, apa yang menjadi permintaan? Apa lagi? Mau minta apa, saudara? Banyak permintaan-permintaan yang bisa kita katakan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah permintaan-permintaan saudara berkenan kepada Tuhan? Tidak ada satu permintaan yang sukar bagi Tuhan untuk melakukannya. Kalau seorang raja dapat berkata, apa permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Yang menjamin siapa ini? Yang menjamin siapa? Raja. Kenapa dia jamin seperti itu? Karena dia seorang raja yang sanggup memenuhi segala permintaan Esther. Kita punya raja di atas segala raja, yang pagi ini mendengar semua permintaan kita, dan semua permintaan kita niscaya dipenuhi. Semua. Kita sedang bergumul di dalam kalimat-kalimat permohonan doa. Saudara tidak akan menulis dalam kalimat permohonan doa, minta jet supaya saya bisa pindah. Kalau Jakarta heboh, saya akan pindah dengan jet itu ke planet. Kita nggak akan minta seperti itu. Kita juga tidak minta pindahkan Gunung Salak jauh, pindahkan ke Jawa Tengah. Kita nggak akan minta lautan kering supaya aku tidak perlu berlayar naik kapal, tapi aku bisa jalan kaki. Bukan itu permintaan kita. Tapi pasti saudara akan minta apa yang engkau perlukan. Tapi Allah lebih tahu apa yang perlu bagi kita. Niscaya akan dipenuhi. Kalau Raja Ahasveros
dia dapat menjamin kalimat-kalimat ini. Apalagi raja di atas segala raja, yang sanggup menjamin seluruh permintaan saudara. Tidak ada satu yang ditolak oleh raja. Semuanya akan dipenuhi oleh raja, karena dia adalah raja di atas segala raja. Apapun itu. Pasti saudara ingat Matius pasal 18. Apabila ada dua orang yang sepakat di dalam namaku, apa katanya? Aku akan melakukannya bagimu. Apa saja. Kita sudah menuliskan permintaan. Beberapa banyak lembaran permintaan sudah masuk. Dan sekali lagi, pagi ini adalah hari terakhir saudara dapat memasukkan permintaanmu. Dan tidak ada minggu depan. Tapi hari ini adalah hari terakhir saudara masukkan formulir permohonan doa dengan penuh kepastian. Tidak ada satu doa yang Tuhan tidak jawab. Semua permohonan doa kita sudah dijawab oleh Allah. Sebab ada tangan yang luar biasa. Hanya tambah satu ayat saja. Nanti kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Tetapi di dalam kitab Ayub pasal 37 ayat yang ke-7, Ayub 37 ayat 7, tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai. Ayub 37 ayat 7. Dan sekali lagi 3, 4, tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai agar tangan-tangan kita, tangan yang tidak kosong, tapi tangan-tangan kita dibubuhi meterai Allah. Pertanyaannya, meterai apa yang dibubuhkan ke dalam tangan kita? Meterai apa yang dibubuhkan Allah kepada kita untuk menjadikan setiap kita milik kepunyaannya? Kalimat berikut berkata, agar semua orang mengetahui perbuatan Allah. Tangan-tangan yang berkuasa, tangan-tangan saudara bukan menjadi tangan-tangan kosong lagi, tapi tangan yang dibubuhi dengan meterai Allah menjadi tangan yang berkuasa. Lalu pertanyaannya, tangan yang dibubuhi meterai Allah, apa itu? Tangan yang dibubuhi meterai Allah yang berkuasa, apakah itu yang dimaksudkan dengan tangan yang dimeteraikan dengan meterai Allah? Tangan yang tahu terangkat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 24, tangan yang dibubuhi dengan meterai Allah. Ayat yang keempat, pasal 24, ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Tangan yang dipakai oleh Allah, tangan yang bersih. Pada tangan-tangan saudara, Allah mau gabung dengan tangan kita. Allah itu suka rasa jijik bila ada kotoran. Kitab Ulangan berkata, kalau dilihatnya di dalam rumahmu ada perkara yang kotor,
Kalau dilihatnya di dalam rumahmu ada perkara yang tidak senonoh, walaupun dia sudah sampai di muka pintu, dia akan balik. Dia tinggalkan. Tahu ayatnya? Tahu ayatnya? Sabar, sebentar lagi saya akan berakhir. Tetapi saya ingin saudara tahu, ini adalah bekal di tahun 2016, pasal 23, ayat yang ke-14. Seorang bapak dapat berdiri, bacakan Ulangan 23 ayat 14. Tidak ada yang mau berdiri, bacakan. Seorang ibu mau ganti baca untuk bapak. Gak ada ibu yang mau berdiri juga. Seorang dewasa muda mau berdiri. Di sini kan sudah ada, hanya tinggal membaca. Tidak ada yang mau, ibu janda yang mau. Puji Tuhan. 3, 4. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan dia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Amin. Ketika dia melihat ada yang tidak senonoh, ketika dia melihat ada yang tidak bersih, ia berbalik dari kita. Memang tidak gampang untuk Bapak berdiri, karena sangat mungkin tidak bersih. Memang tidak mudah seorang ibu berdiri, karena seorang ibu juga punya rumah yang tidak bersih. Mungkin tidak gampang untuk dewasa muda berdiri juga, apalagi dewasa muda hanya tampil karena cari pesona, tapi tidak bersih. Tapi kalau janda, amin. Mau kotor apa lagi? Karena sudah janda. Bersih. Itu sebabnya mereka berani baca ayat ini. Kenapa saudara? Allah tidak punya prinsip yang berbeda. Kalau ada yang kotor, Allah nggak mau bersatu. Kalau ada yang kotor, Allah nggak mau bersatu. Dia cuma bersatu ketika ada yang bersih. Tangan yang dibubuhi meterai Allah adalah tangan yang bersih. Mazmur 24. Ada tangan yang bersih, dan tangan yang bersih akan bergabung dengan tangan Allah. Dan ketika tangan kita bergabung dengan tangan Allah, ada kuasa yang terjadi. Itu sebabnya jangan cari-cari meterai Allah di dalam tangan kita. Tapi ketika tangan kita bersih, maka Allah segera ulurkan tangannya, genggam tanganmu yang tidak mampu untuk menjadi tangan yang diberkati oleh Allah. Masih banyak belum selesai, tapi kita tunda untuk minggu depan. Musik cepat lari ini sudah nggak ngeh juga, terlalu cantik untuk bisa disuruh cepat berlari. Tidak ada bagian yang Tuhan tidak ingin nyatukan dirinya. Tapi ingat, Allah harus temukan tangan yang bersih lebih dulu. Maka tangan kita dibubuhi meterai Allah. Saudara yang tahu apakah tangan kita kotor atau bersih? Saudara yang tahu apakah tangan saya adalah tangan yang punya berkat atau enggak? Hari ini kalau tanganmu tidak dibubuhi dengan tangan Allah, tidak ada berkat yang kita bawa pulang. Saudara sangat sadar berapa sih kemampuan kita?
Saudara sangat sadar sampai di manakah kemampuan kita untuk mempertahankan, mengokohkan, menguatkan seperti kata tadi, untuk rumah tangga kita dapat terpelihara. Sampai di manakah kemampuan tangan kita berkarya? Hebatkah engkau? Mampukah engkau? No! Tidak ada orang bisa berkata, aku sanggup mengatur keluargaku. Tidak ada. Tapi ketika tangan kita yang lemah bergabung dengan tangan Allah yang kuat, apapun kita bisa lakukan. Bersama Tuhan aku lakukan perkara yang gagah perkasa. Tapi untuk bergabung dengan tangan Allah, Allah tidak mau bergabung dengan tangan-tangan yang kotor dan butuh tangan yang bersih. Esther membersihkan seluruh orang Yahudi dengan doa dan puasa. Itu sebabnya mengapa terjadi perkara yang luar biasa. Ada keajaiban-keajaiban Allah yang terjadi. Haleluya. Kita lihat di dalam warta ibadah, sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Tangan Allah ingin siapkan perkara-perkara besar untuk dibuatnya dengan tangan kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, haleluya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala puji dan kemuliaan dan kemuliaan. Haleluya. Saudara, jangan terus dulu lagu ini. Buka tangan saudara. Masing-masing pastikan tanganmu bersih. Kita segera akan angkat tangan. Saya tidak hanya sekedar mengajak saudara cuma sekedar angkat tangan, tetapi ketika tanganmu bersih dan itu terangkat kepada Tuhan, maka ada tangan Allah yang besar, yang berkuasa akan pegang tanganmu untuk berjalan lanjut di tahun 2016. Dan ada tangan yang menjadikan keajaiban, mujizat. Bersihkan tanganmu. Lalu setelah itu angkat tanganmu. Tidak ada noda, tidak ada kotoran di sana. Dan aku akan melihat betapa keajaiban Allah akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan angkat tangan dari tempat dudukmu dan berkata, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
kerasukan, ampuni kami. Kuduskan tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu. Tangan-tangan kami hanya bersih, bersih, bersih. Allah tahu setiap berkat yang kami terima. Allah tahu setiap rupiah yang ada di tangan kami. Allah tahu setiap bagian yang tidak haram di dalam tangan kami. Supaya jangan pernah engkau lepaskan tanganmu dari kami. Tidak pernah kau lepaskan tanganmu dari kami. Genggam tangan kami, genggam tangan kami, genggam tangan kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh selamanya. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan segala yang menjadi permintaan niscaya dipenuhi, niscaya dikabulkan, niscaya dijawab. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dengan segala ucapan syukur kami naikkan kepada Allah yang memberkati kami dan sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita berkata amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Minggu ketiga adalah minggu yang kedua untuk kita memberikan melewati persembahan diakonia. Saudara dapat masukkan persembahanmu di amplop-amplop itu, dan kita akan memberikan persembahan di minggu ketiga untuk pekerjaan Tuhan, dan kita percaya tangan Allah memberkati kita bersama. Sambil musik menyiapkan pujian datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, kita akan berdoa lebih dahulu, lalu kita akan memberikan persembahan kita. Bapa, di tangan kami ada amplop diakonia yang akan menjadi kesempatan bagi kami memberkati Engkau melalui persembahan kami. Engkau berkati setiap rupiah yang kami terima dan kami berikan kembali kepada Tuhan. Berkati setiap persembahan jemaat Tuhan. Engkau mengerti dan Engkau sudah menolong kami, dan kami ingin memberkati pekerjaan Tuhan. Terimalah Tuhan, hingga persembahan diakonia akan menjadi persembahan yang memperpanjang pekerjaan Tuhan di Bulak Serai ini. Terima kasih, kami ucapkan syukur kepadamu, Allah yang telah memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan saudara tampil dan berikan persembahan saudara ke depan. Nama Tuhan dipermuliakan.
bersama. Jadwal acara sepanjang minggu ada di dalam warta ibadah saudara. Persiapan dan doa dari guru-guru Pelnap diadakan jam 6:30 malam, tetapi didahului dengan komisi anak yang berdoa. Doa komisi anak jam 6 di Pastori atau di GSG 1. Pada hari Selasa ada kebaktian wanita jam 4 sore di GSG 1. Baktian remaja 6:30 malam di GSG 3. Hari Rabu kebaktian Bina Iman di keluarga Yobi Yosef akan diadakan di GSG 1 6:30 malam. Dan kebaktian hari Kamis adalah pagi. Kebaktian hari Kamis pagi kita masih punya acara, yaitu kebaktian ibu-ibu janda. Akan diadakan di tempat Ibu Robert, tetapi diadakan di GSG 1 jam 10 pagi. Maka hari Kamis sore, mulai hari Kamis sore dan Jumat setiap jam 6:30, setiap jam 6:30 diadakan rapat koordinasi. Ini wajib, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak datang, wajib bagi seluruh komisi Pelnap, remaja, dewasa muda, bapak, ibu, ibu-ibu janda, multimedia, diakonia, seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan, baik penghubung bapak juga penghubung ibu, wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 wajib, tidak ada alasan untuk tidak, tapi wajib untuk hadir dalam rapat koordinasi untuk membuat baik evaluasi tahun 2015. Maka kepengurusan 2015 juga diharapkan hadir, kecuali Bapak Robert Sinaga. Maka seluruh yang sudah tercantum dalam kepengurusan 2015 dan 2016 harap hadir jam 6:30 malam. Kita akan awali dengan ibadah singkat lebih dahulu, membuat ibadah kita mengawali rapat setiap malam hari Kamis dan Jumat. Dan hari Sabtu kita mulai pagi hari jam 9 sampai jam 1 siang. Itu adalah rapat kerja yang wajib untuk kita para pengurus, pelayan-pelayan Tuhan hadir dalam Dewan Musyawarah GPDI Bulakserai. Tidak sendiri, tetapi mengikut sertakan yang telah tercantum dalam struktur, berarti sekretaris, bendahara, dan ada beberapa komisi yang mencantumkan wakil, termasuk wakil juga harap dibawa serta. Hingga tidak ada satupun yang berkata, maaf saya tidak tahu, tidak ada konfirmasi, tidak ada jadwal, tidak ada yang saya mengerti. Jadi semua yang terkait dalam pelayanan GPDI Bulakserai ada di dalam rapat koordinasi yang akan kita selenggarakan hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tolong perhatikan. Dan sudah membawa, seperti minggu kemarin disampaikan, program kerja, evaluasi kerja, laporan kerja dibawa, dan evaluasi kerja dibawa untuk melanjutkan tahun 2016. Ini sangat penting untuk kita akan kerja lagi dengan sangat baik. Dan hari Sabtu untuk pekerjaan kembali seperti biasa, karena acara rapat selesai jam 1, maka jam 4:30 ada ibadah di Blok Duku, di tempat keluarga Simomora, kebaktian remaja di GSG 2, dewasa muda
diadakan di GSG 3 dan kebaktian kaum bapa di GSG 1. Dan doa pagi kita setiap pagi jam 5 pagi itu adalah acara yang tertera di dalam pekerjaan sepanjang minggu ini. Terima kasih banyak untuk semua pekerjaan yang telah diberkati, pula apa yang telah dilaksanakan oleh tim multimedia sudah selesai kemarin dengan segala pertolongan dan berkat Tuhan. Dan terima kasih banyak untuk jemaat-jemaat yang memperlengkapi kebutuhan multimedia, karena multimedia tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk keluarga Donald dan keluarga Labora yang banyak memberkati pekerjaan multimedia. Terima kasih banyak, dan kita yakin Tuhan yang akan memberkati. Siapa lagi saudara yang tergerak untuk membantu pekerjaan multimedia, banyak yang dibutuhkan, tetapi kita tahu kita berjalan walaupun perlahan tetapi pasti untuk semakin berkembang dan semakin baik di tahun 2016. Itu komitmen mereka kemarin, dan mengakhiri acara mereka kita sudah serahkan segala kebutuhan kita yang dibutuhkan oleh tim multimedia. Masih ada banyak yang dibutuhkan yang belum kita miliki, tetapi Allah yang tahu segalanya dan Allah yang sanggup menolong dalam segala perkara. Terima kasih banyak, dan Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Lebih dulu kita akan mendoakan saudara yang membawa persembahan persepuluhan tampil ke depan, sambil saudara yang sudah mengambil formulir permohonan doa bisa menyerahkan ke depan sekarang juga. Dan lewat hari ini permohonan doa sudah ditutup. Ya, kita akhiri. Saudara yang membawa persembahan persepuluhan tampil ke depan. Kita akan akhiri dengan doa, dan kita akhiri dengan doa berkat. Pada lebaran warta kita, Engkaulah perisaiku, menjadi pujian yang kita akan pergunakan pada siang ini. Dan kepada saudara-saudara yang membawa persembahan itu diberkati oleh Tuhan, segera tampil ke depan. Dan kita akan mendoakan dua permohonan khusus. Satu, kita berdoa bagi Guntur, cucu dari Ibu Dr. Endang yang ada di rumah sakit